Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu jamaah sholat subuh Masjid Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita setelah bangun dari tidur, kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk hadir ke majelis ilmu untuk mengkaji kitab Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar. Bapak Ibu sekalian, kita perlu bersyukur ya, dengan diberikan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat ya. Nikmat tersebut bisa kita gunakan untuk menjalankan amal solih ya kan? Untuk menjalankan amal-amal kebajikan, karena sejatinya itulah Bapak Ibu sekalian sebaik-baik hal yang bisa kita lakukan untuk menggunakan modal utama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kehidupan ini, yaitu berupa usia, berupa umur kita. Karena Bapak Ibu sekalian, sejatinya kita sedang menjalani satu fase dari beberapa fase kehidupan ini, yaitu kita fase hidup di dunia. Ini merupakan satu fase yang sangat singkat dibandingkan fase-fase berikutnya. Kalau kita melihat fase di alam kubur atau alam barzah, maka kita sudah bisa melihat Bapak Ibu sekalian ada yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun ya. Kalau kemarin ada hari pahlawan, maka kita bisa melihat ya, para pahlawan itu ada yang sudah meninggal ratusan tahun ya. Misalnya Pangeran Diponegoro, beliau hidup 1700 sekian ya, meninggal 1900 sekian misalnya. Nah, itu merupakan fase yang sangat panjang ya, di alam kubur itu. Kemudian jika dibandingkan dengan fase kehidupan di padang mahsyar misalnya Bapak Ibu sekalian, di mana di sana manusia ya kan selama 50.000 tahun ya, satu tahunnya atau satu harinya seperti di dunia selama 1000 tahun atau ribuan tahun. Kalau kita bayangkan dengan kehidupan di dunia ini, maka kehidupan di dunia ini sangat sebentar sekali Bapak Ibu sekalian ya. Demikian pula kalau kita bandingkan dengan kehidupan di surga yang abadi ya, abadi tidak ada batasnya, maka kehidupan di dunia ini sangat sebentar sekali ya, sangat sebentar sekali. Yang kata Rasulullah antara 60 sampai 70 ya, bisa kurang bisa lebih sedikit, tapi yang melebihi tidak banyak. Nah, ini merupakan Bapak Ibu sekalian kesempatan yang sangat mulia ya, yang sangat baik untuk hadir ke majelis ilmu ya, karena manfaatnya sangat banyak. Kun aliman au muta'alliman ya kan. Kita diperintahkan untuk jadi orang alim atau orang yang belajar ya kan? Jadi jangan jadi orang yang tidak tahu ataupun bodoh seumur hidup, tapi bagaimana kita menjadi minimal adalah orang yang belajar. Kalaupun nggak belajar, maka dilanjutkan jadilah pendengar, mendengarkan ya kan. Kalaupun nggak mendengarkan, jadilah orang yang suka kepada ilmu atau pada orang yang belajar. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita tidak melakukan, tidak belajar, tidak menjadi orang alim, tidak menjadi orang yang suka belajar, suka kepada orang yang belajar ya kan, ataupun tidak suka mendengarkan, nah, maka potensi diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berkembang, tidak bertambah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satunya kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian kita gunakan untuk belajar dosa-dosa besar. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari dosa besar yang
20 ya sebelumnya yang agak panjang, yaitu berbuat dolim dengan mengambil harta manusia secara batil. Kemudian juga sebelumnya adalah berkhianat dengan mengambil harta rampasan perang. Maka bab yang ke-21 ini lebih umum Bapak Ibu sekalian ya, yaitu as-sariqatu atau mencuri ya. Jadi kalau sebelumnya itu dimasukkan ke dalam bab khianat ya, terhadap harta rampasan perang yang belum dibagi ya kan, dengan contoh-contoh dan hukuman ataupun sanksi yang khusus juga ya. Misalnya apa istilahnya, barang yang dicuri itu akan menjadi api ya di neraka kelak. Kemudian mengambil harta manusia secara batil ya, dicontohkan baik dengan mengambil istilahnya kemarin ada yang dicontohkan dengan mengambil jarum ya kan, milik orang lain ya, itu termasuk secara batil. Ataupun pungutan-pungutan liar itu juga disebutkan dalam bab sebelumnya. Nah, bab yang ke-21 ya, al-kabiratul hadiyatu wal isrun ya. Dosa besar yang ke-21 ini mencuri Bapak sekalian ya. Mencuri ini lebih global, lebih umum dibandingkan dengan dosa besar yang sebelumnya. Karena istilah mencuri ini Bapak Ibu sekalian digunakan tidak hanya dalam mengambil harta orang lain secara diam-diam ya, tetapi juga digunakan untuk hal-hal yang lain, misalnya kepada orang yang tidak memberikan hak kita. Nah, itu bisa juga ya disebut sebagai pencuri. Kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis bahwa seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholat. Nah, para sahabat bingung, bagaimana maksudnya wahai Rasulullah kok ada orang mencuri dalam sholat? Nah, maka dijelaskan bahwa orang yang sholat tidak tumakninah. Jadi dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, jengkulit ya kan, cepat banget, tidak ada tumakninahnya. Nah, maka itu dikatakan Rasulullah seburuk-buruk pencuri. Nah, jadi mencuri, orang yang mencuri sholatnya sendiri. Nah, jadi istilah mencuri Bapak Ibu sekalian di dalam syariat, dalam Islam itu digunakan untuk istilah yang lebih umum ataupun lebih global. Nah, berbeda dengan dosa besar sebelumnya, berbeda juga dengan istilah di dalam masyarakat Indonesia yang namanya mencuri, yang mencuri mengambil barangnya orang lain ya secara diam-diam, orang lainnya nggak tahu. Kalau orang lainnya tahu, nah itu masuknya bisa jambret. Nah, jambret kan tahu, bisa juga masuknya nanti ke dalam ngerampok. Ngerampok kan orangnya tahu. Kalau mencuri itu orangnya nggak tahu ya, kita simpen di tempat yang sudah rapi, yang sudah istilahnya aman menurut kita, tapi masih bisa diambil. Nah, barang sudah ditaruh dalam rumah kemudian diambil, itu namanya mencuri. Nah, kalau terus barangnya itu berharga gitu ya. Kalau nggak berharga ya misalnya kita punya barang nggak dipakai, kita taruh di luar rumah, diambil ya kan. Nah, itu bukan mencuri karena memang kita buang gitu ya. Kemudian juga barang itu harus milik kita. Kalau milik orang lain itu berarti bukan mencuri barang kita. Nah, itu berarti sudah dimiliki secara 100% barang itu. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi dalil dari Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wassariqu pencuri laki-laki, wassariqatu dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya, ya, jazaan, ya, sebagai balasan bima kasaba, karena apa yang mereka berdua kerjakan, nakalam minallah, sebagai siksa dari Allah, wallahu azizun hakim, Allah, ya, maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam memandang hukum mencuri ini, ya, hendaknya kita pahami terlebih dahulu bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah butuh akan adanya peraturan, butuh akan adanya tata tertib. Nah ini, jadi kalau kita mau melihat apa istilahnya dosa mencuri ini, kita lihat dari situ, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak ada pikiran di dalam diri kita bahwa dalam Islam itu kejam karena apa? Disuruh motong tangan bagi yang mencuri. Nah, maka kita harus memahami bahwa semua orang di mana saja, ya kan, itu perlu adanya peraturan. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat orang-orang yang berbuat jahat, ya kan, para penjahat itu juga punya peraturan. Para penjahat, para preman itu juga ada aturan, misalnya, atau di mana istilahnya pencuri itu juga ada aturan, Pak, ya. Yang nyuri motor itu nggak boleh nyuri mobil, Pak. Nah, kalau ketahuan bisa dimarahin, ya kan. Sudah ada wilayahnya masing-masing. Jadi dalam kejahatan saja ada aturan itu, Pak, ya. Kemudian antar mereka ya nggak boleh mencuri, gitu. Kalau antar mereka mencuri, ya, nah, bisa terjadi pertengkaran karena hukum itu dilanggar. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Parkir saja itu bisa perang, Pak, ya. Lahan parkir si A, ya, direbut lahan parkir si B, itu perang dulu, yang menang mana. Nah, itu nanti baru dia dapat menguasai. Nah, jadi dalam memandang itu, ya, hukum ini Bapak Ibu sekalian, kita melihatnya bahwa setiap manusia itu butuh peraturan. Karena dengan adanya peraturan itu kehidupan di masyarakat bisa tenang, ya, bisa tentram, bisa berjalan, ya, tidak bergelak terus. Nah, kemudian ayat berikutnya Bapak Ibu sekalian, bukan ayat, beliau menjelaskan hadis-hadis di sini. Hadis yang pertama, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu sariku, Allah melaknat pencuri, alladzi yasrikul baidota, ya, fatuqta'u yaduhu. Dalam kurung ada penjelasan yang mencuri telur, ya, sehingga dipotong tangannya. Wa yasrikul habla, dan yang mencuri tali, ya, fatuqta'u yadahu, kemudian dipotong tangannya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, yang dijelaskan bahwa Allah itu melaknat. Nah, salah satu kata yang menunjukkan kalau itu dosa besar adalah salah satunya ada kata la'ana. Allah melaknat. Nah, melaknat pencuri, ya, yang mencuri telur sehingga dipotong tangannya, dan yang mencuri tali sehingga dipotong tangannya. Nah, para ulama menjelaskan Bapak Ibu sekalian, maksudnya itu bagaimana? Maksud mencuri telur sama mencuri tali itu kok dipotong tangannya? Ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah dia terbiasa mencuri meskipun barang yang kecil, ya. Telur, tali itu kan barang yang remeh-temeh, ya. Tidak ada nilainya. Tapi kenapa dia dipotong tangannya? Karena apa? Itu sudah menjadi kebiasaan, ya. Kalau dia sudah kebiasaan mencuri, maka nanti lama-lama Bapak sekalian, ya, setiap ada kesempatan dia akan mencuri
Sehingga apa? Lama-lama barangnya ya tambah mewah, nggak mungkin nyurinya telur terus ya. Spesialis nyuri telur ini ya, nggak keren gitu kan. Spesialis nyuri tali, tali itu yang dimaksud salah satu penjelasan ulama ya tali untuk mengikat kayu kalau zaman dulu kan nggak ada nilainya ya. Nah itu Bapak sekalian, sehingga apa? Karena kebiasaan mencuri itu ya lama-lama dia akan dipotong tangannya. Karena apa? Karena mencuri barang yang sudah istilahnya masuk nisab, nah, masuk batasan dia dipotong tangan. Nisabnya berapa Bapak sekalian? Nah, dijelaskan 3 dirham, ada yang menyebutkan 5 dirham ya, kira-kira kalau 1 dirham itu sekarang 50.000, 3 dirham ya 150.000 ya. Kalau yang berpendapat 10 dirham berarti ya 500.000. Nah jadi kalau batasnya sudah mencuri sebatas itu Bapak Ibu sekalian, nah itu sudah bisa ya dipotong tangannya. Wah ngeri loh ya. Kalau koruptor bisa triliunan loh ya. Tidak hanya miliaran, triliunan. Nah, inilah aturan dalam Islam Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang penjelasan kedua yang dimaksud apa istilahnya tali itu tali kapal. Tali kapal itu kan nilainya mahal, lebih dari apa istilahnya 3 dirham. Ataupun kalau telur ya telurnya yang jumlahnya tidak hanya 1 kan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian terkait dengan hukum dipotong tangan ini Bapak Ibu sekalian dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dipotong itu kalau ketahuan karena pencuri atau mencuri ini dosanya lebih besar daripada malak ya, daripada jambret. Karena apa? Karena dia melakukan aksinya tanpa sepengetahuan pemiliknya, lebih nganyel ke gitu ya. Karena sudah disimpan rapi-rapi, rapat-rapat, tapi dia bisa mengambil tanpa sepengetahuan kita. Nah itu ya, makanya dia lebih menjengkelkan ya, dosanya lebih besar. Nah, kalau dia jambret, kita kan tahu orangnya, kita bisa minta bantuan. Misalnya kita punya kenalan aparat, Pak tolong Pak, saya kemarin dipalak itu ya, dipremani itu. Nah, kita membawa aparat ya kan, datang, kembalikan. Nah itu ada peluang untuk kembali. Oh ya maaf Pak. Nah, kalau backingan kita lebih tinggi pasti dikembalikan ya, karena kita lihat orangnya. Oh itu yang malak saya itu orangnya itu. Oh itu ya kita tahu. Nah tapi mencuri itu nggak ada saksinya ya kan, sehingga kebanyakan jelas hilang berarti ya. Ataupun kalau kita nuduh nggak ada saksinya juga nggak bisa ditegakkan hukuman ya, harus ada saksi kan begitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, jadi pencurian ini adalah hal yang sangat menjengkelkan ya kan, membahayakan, istilahnya melanggar hak kita. Kalau kita dalam rumah atau punya barang, kita sudah ada tempat yang itu harusnya dihormati semua orang, tetapi dilanggar, dia masuk untuk mengambilnya. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. La'anallahu sariku ya yasrikul habla fatuqta'u yaduhu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat aturan Islam ini lebih baik daripada yang terjadi di masyarakat. Karena di masyarakat biasanya ada orang mencuri ketahuan langsung dimasa, rata-rata mati. Nah, nyuri motor ya, yang dibakar tidak hanya motornya, orangnya dibakar juga. Nah, padahal kalau dalam Islam ya cukup tangannya gitu kan. Kemudian kalau dalam Islam kita nggak boleh istilahnya main masa sendiri ya, menghukum sendiri, tapi diserahkan kepada pemerintah, kepada yang berwajib. Nangkapnya boleh, misalnya kita dalam rangka
apa istilahnya kita melihat, ya kan, kemudian kita tangkap bareng-bareng. Ketika mau menangkap itu kita pukul dulu, kita lumpuhkan, itu boleh, nggak dosa, ya. Lumpuh kesek misalnya, jangan sampai dibunuh. Nah, nanti diserahkan kepada yang berwenang. Meskipun ketika diserahkan berwenang nanti dilepaskan lagi, Pak. Karena kan banyak cerita begitu ya. Diserahkan, nah di sana ditanya, nyuri apa mas? Helm. Wah, nggak ada 1 juta, keluar misalnya. Padahal yang punya helm atau masyarakat yang dicuri helmnya udah istilahnya marah-marah. Nah, dalam Islam begitu Pak ya. Jadi tidak langsung dihabisin semua. Kalau memang dia terbukti mencuri, ada saksinya, ya, dia ngambil barang sudah sampai nisabnya, ya kan? Nanti ditentukan oleh yang berwenang atau pemerintah, ya. Ketika dia menggunakan hukum Islam, ya, dipotong tangannya, habis itu dilepas. Nah ini simple sekali, ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Jadi ada kisah di sini Bapak Ibu sekalian dalam hadis ini. Ada seorang wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum adalah termasuk kabilah Quraisy yang mulia. Wanitanya itu termasuk wanita yang punya keturunan yang mulia. Ya, kemudian suatu hari ketahuan mencuri Bapak Ibu sekalian. Kemudian mereka, ya, dari Bani Makhzum itu bermusyawarah, wah ini kalau ada orang dari Bani Makhzum mencuri ini memalukan, ya, punya nasab yang mulia, ya kan, kemudian orangnya juga orang gede gitu ya, punya jabatan misalnya, atau orang yang terpandang. Akhirnya mereka rapat, ya, gimana kalau kita minta keringanan biar nggak dihukum. Ya, mereka ternyata tidak minta keringanan, ya, atau suruh negokan, lobikan kepada Abu Bakar, Umar ataupun Utsman, tidak. Nah, tetapi mereka meminta kepada Usamah bin Zaid, ya kan, anaknya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu adalah apa istilahnya? Dulu budaknya Khadijah radhiyallahu an diberikan kepada Rasulullah. Kemudian dibebaskan oleh Rasulullah, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nah, berarti orang kesayangan Rasulullah. Nah, akhirnya mereka ngelobi kepada Usamah bin Zaid. Nah, nggak berani melobi kepada tadi Abu Bakar, Umar, Utsman. Para ulama menjelaskan Bapak Ibu sekalian, mengapa mereka tidak ngelobi kepada Utsman tadi, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Satu, karena mereka dah tahu, ya, pasti mereka nggak mau, gitu ya, penjelasan para ulamanya. Kenapa yang diminta Usamah bin Zaid? Karena kalau minta kepada istilahnya 3 sahabat itu pasti nggak mau. Atau bisa jadi kalau mintanya ke Umar bin Khattab ditempeleng malah ya. Makanya dia mintanya kepada Usamah bin Zaid, ya kan. Kemudian dalam sebuah kesempatan Usamah bin Zaid menemui Rasulullah, menyampaikan, wahai Rasulullah, suku Bani Makhzum itu minta keringanan agar engkau tidak menghukum kepada wanita dari Bani Makhzum tadi, ya. Kemudian mendengar itu Rasulullah langsung memerah wajahnya. Memerah wajahnya artinya marah, langsung naik ke mimbar, ya. Naik ke mimbar, kemudian beliau bersabda ini, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat, ya kan, seandainya Fatimah, ya, binta Muhammad, anak Muhammad ini mencuri, laqata'tu yadaha, sungguh aku sendiri yang akan motong tangannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini menurut para ulama mengandung beberapa hal. Yang pertama, bahwa Rasulullah memberikan contoh dengan orang yang lebih mulia. Siapa? Fatimah, anak beliau sendiri, ya. Dan Fatimah merupakan wanita, ya, penghulu surga, ya kan.
Anaknya Hasan Hussein juga merupakan pemuda penghulu surga. Ya, artinya tidak hanya secara nasab, ya kan, lebih baik, tetapi secara amalan juga lebih baik. Ya, Rasulullah memberikan contoh, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat, ya kan. Kemudian ditekankan lagi, aku sendiri yang akan motong tangannya. Nah, ini menunjukkan ketegasan beliau, ya, bahwa kalau seseorang memang berbuat salah, mencuri, ya harus dihukum, meskipun anaknya sendiri, meskipun punya kedudukan yang mulia. Maka dalam hadis yang lain beliau menjelaskan, ya, celaka bagi orang atau bagi suatu kaum yang apabila orang mulia di antara mereka mencuri dibiarkan. Nah, tapi kalau rakyat biasa mencuri dihukum. Nah, ini. Jadi tidak hanya sekarang, Pak, ya. Tidak hanya sekarang yang istilahnya mencuri yang kecil-kecil penjara sekian bulan dihukum beneran, tapi yang koruptor dicari nggak ketemu misalnya. Tidak hanya sekarang, sejak dulu ini, sejak zaman Nabi sudah ada seperti itu. Makanya Islam datang menegaskan hukumannya, ya kan? Harus adil seadil-adilnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, dalam Islam itu sangat indah sekali. Semuanya aman karena dilindungi. Kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu sekalian, beliau masih menjelaskan juga, penulis ini, tentang mencuri. La yazni zani khina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku sariku khina yasriku wa huwa mu'minun walakinna taubatu ma'rudatun ba'du. Sahihun, hadis sahih, ya. Tidaklah berzina orang yang berzina, ya, tidaklah berzina orang yang berzina. Ketika berzina itu dia beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri, ketika dia mencuri itu dia itu beriman. Nah, artinya kalau dia punya iman itu nggak mungkin melakukan hal itu, ya kan? Harusnya dia malu melakukan hal itu. Nah, ketika melakukan zina ataupun mencuri berarti imannya saat itu, Bapak Ibu sekalian, ya, tipis banget. Kalau nggak hilang ya tipis banget. Jadi seakan-akan wes nggak ada iman, nggak merasa diawasi oleh Allah. Seakan-akan dia nggak yakin, ya, ada Allah yang mengetahui perbuatannya. Ya. Walakinna taubatu ma'rudatun, tapi dia masih dikasih waktu untuk bertaubat. Jadi imannya hilang ketika melakukan hal itu, tetapi masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Ya. Walakinna taubata ma'rudatun ba'du. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan bahwa dosa berzina dan mencuri itu dosa yang sangat besar. Karena apa? Imannya dinafikan. Ya, imannya dinafikan. Kalau premanisme mungkin masih punya iman, malak masih punya iman, boleh jadi begitu. Tetapi ketika berzina atau mencuri itu, waktu dia melakukannya itu imannya hilang, gitu ya. Nah, tapi dia masih dikasih untuk waktu untuk bertobat. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian juga wa an Mansur an Hilal an Salamah bin Qais qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala innama huna arbaun an la tusyriku billahi syai'an wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la taznu wa la tasriku. Ada 4 dosa yang paling besar, ya, yaitu mensekutukan Allah. Janganlah kalian mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, jangan membunuh orang, ya, tanpa hak. Wala tasnu, jangan berzina. Wala tasriku, jangan mencuri. Maka Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil, ya, kita harus berlatih, ya kan, supaya kita tidak mensekutukan Allah. Berarti kita harus banyak belajar tentang tauhid, tentang akidah, ya, sehingga kita tahu mana yang
harus kita yakini dengan benar, maka yang mana yang tidak. Wala taqtulun nafsa, jangan membunuh orang, berarti kita jangan mengganggu, ya, jangan mengganggu orang lain. Wala tasnu, jangan berzina, jangan mendekat-dekati perbuatan zina, ya kan. Wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat. Wala tasriku, jangan mencuri. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian harus kita tanamkan dalam diri kita tentang hak orang lain, hak kita itu apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, ya kan. Kita terapkan betul-betul. Kalau memang bukan milik kita, jangan diambil dan sebagainya. Kita tanamkan pada diri kita, anak-anak kita, sehingga untuk menjauhi perbuatan ini, Bapak Ibu sekalian, itu akan mudah. Sebagaimana kita sholat berjamaah, Bapak Ibu sekalian, boleh jadi orang yang tidak sholat berjamaah itu karena nggak biasa, Pak, ya. Kenapa kita itu tiap azan, ya kan, otomatis ke masjid, nggak abad ya, Pak, langsung wudhu, ya kan, pakai baju ke masjid 5 waktu sehari. Bayangkan itu, kalau orang yang nggak pernah itu berarti minta ampun, Pak, berat sekali. Tetapi karena kita sudah biasa, lebih-lebih sejak kecil sudah biasa, ya, mungkin anak-anak kita sejak usia 7 tahun atau 8 tahun sudah kita biasakan, insya Allah berangkat sendiri, ya kan. Tetapi kalau yang belum biasa, ya, dia waktu anak-anak belum biasa, sudah balik belum biasa, ya kan, nanti ketika kita minta untuk ke masjid, sholat berjamaah ke masjid, itu ya berat sekali. Nah, sama, Pak, hal-hal jelek ini kalau tidak kita biasakan, ya, untuk melakukannya itu kita ya nggak kepikiran, ya, berat sekali kalau melakukan. Karena apa? Nggak pernah, ya, nggak biasa. Tapi kalau sejak kecil sudah biasa mencuri, ya kan, sudah biasa tadi terhadap orang lain tidak menghormati, yang merusak dan sebagainya, itu ya semakin gede dia semakin kelasnya semakin kakap, gitu ya, tidak kelas teri lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Terakhir, wah, ini sudah mau terakhir jam 5, ya kan. Wa qala Syekh Al-Musannif ayatahullahu, penulis berkata, ya, wala tanfa'us sariku, tidak bermanfaat bagi pencuri, ya kan, apa yang tidak bermanfaat, taubatuhu, taubatnya, illa bi an yarudda ma saraqahu, kecuali dia dengan cara mengembalikan apa yang dia curi. Fa in kana muflisan, kalau dia dalam kondisi bangkrut, nggak punya uang, maka tahallala min sahibil mali, dia harus minta kehalalan, minta diikhlaskan dari orang yang punya harta tadi. Nah, ini jadi ada satu tambahan di sini, syarat tobat bagi pencuri adalah mengembalikan barang yang dicurinya, ya. Meskipun dalam kondisi sudah nggak punya apa-apa, dia minimal harus minta keikhlasannya, minta dihalalkan dari sahibil mal, ya, dari orang yang punya harta yang dicuri tadi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, jadi lumayan berat nih, Pak. Meskipun sudah mencuri tahunan, 10 tahun yang lalu, ya kan, 20 tahun yang lalu, nah, kita masih ingat dulu pernah misalnya mencuri ini, mencuri itu, maka cara tobatnya kita kembalikan barangnya, ya kan. Bisa terus terang, bisa dengan tidak terus terang, ya kan. Misalnya sekarang sudah banyak jasa pengiriman, udah kalau kita tahu alamatnya kirim. Nah, nanti kan orangnya tahu-tahu, dompet saya kok balik ini, atau sepeda motor ternyata
kan kejutan Pak ya, ada sepeda motor balik. Sepeda motor sudah berapa tahun yang lalu ini. Nanti ditulisi, maaf ya dulu saya nggak tahu hukum agama. Dulu saya curi ya, sekarang saya kembalikan, mohon maaf. Nah itu udah tobatnya diterima. Nah, kalau nggak tahu bagaimana ya cari tahu dulu. Nah, kalau terpaksa memang nggak tahu ya kan, nggak tahu di mana dulu yang dicuri atau sudah nggak ada orangnya. Ya sebagaimana pembahasan apa istilahnya pembahasan di pertemuan sebelumnya, kita sedekahkan ya atas nama orang yang kita curi barangnya. Nah itu Bapak sekalian ya. Baik Bapak sekalian, kita cukupkan pembahasannya karena subuhnya juga maju, jadi sudah 1 jam kira-kira. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Jadi kita sampaikan 1 bab saja, yaitu dosa besar ke-21, yaitu mencuri. Saya kembalikan dulu kepada moderator untuk dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.